Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini berada, mari kita bawa hati kita untuk memuliakan nama Dia, untuk mengagungkan Dia, karena Dia yang layak kita agungkan saat ini. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau pada saat ini kami boleh kembali Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib bagi kami, Engkau Allah yang penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ambil bagian pada saat ini Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Allah. Bila Engkau sendiri Tuhan yang akan ambil alih ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona.
memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Engkau Allah yang kudus bagi kami. Engkau yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Mari pada saat ini Roh Kudus membimbing setiap kami Tuhan. Kami ingin memuji-muji Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Menyatakan api-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Mari pada saat ini kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Semuanya korban Kristus. Mari saat ini kita bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah penolong kita. Haleluya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. luar biasa. Amin. Ya Allah penyelamat kita.
Mari pada saat ini kita bawa hati kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita bawa segenap kehidupan kita dalam Tuhan. Pengorbanannya tidak terukur, tidak ternilai. Yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita menjadi bejana-bejana yang dimuliakan Allah. Haleluya, tiada ternilai. Tiada ternilai Tuhan pengorbananmu. Tiada ternilai dengan harta. Tiada ternilai dengan tahta. Tiada terukur besar kasih setiamu.
yang tidak ternilai, kasih yang tidak terukur dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau sudah berkorban buat kami malam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Raja di atas segala raja, Engkau rela menjadi hamba hanya buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Karya terbesar Tuhan sudah nyatakan di setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang luar biasa menyatakan dalam hidup kami. Engkau rela dengan tubuh yang hancur. Engkau rela disalibkan hanya untuk kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kau sudah menguatkan kami lah pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami diberkati dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap hati kami. Jadikan hati kami hati tanah yang gebur. Untuk siap Kau tanami dengan benih-benih firman Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Supaya kami menjadi gereja-gereja yang kuat di akhir zaman Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, urapi lidah mulut hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu, firman yang memberkati kami, firman yang menguatkan kami, firman yang mendewasakan kami, firman yang menyiapkan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu yang tidak bercacat dan tidak bercela menjelang kedatangan Engkau Tuhan untuk menyambut kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Bila Roh Kudus sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, dan siapkan hati kami untuk Kau isi dengan benih-benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Allah. Dan sebentar kita akan memasuki dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan.
tema hari ini adalah pengorbanan Yesus mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Pengorbanan Yesus mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Sudah mendapatkan? Mari kita akan membaca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berbahagialah yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat bahwa bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Satu hal yang luar biasa yang dinyatakan dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Kita boleh bersyukur dengan pengorbanan Yesus akan mengubah kegagalan-kegagalan kita menjadi satu keberhasilan. Dan diingatkan, kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan memberikan satu perubahan dari kegagalan menjadi keberhasilan, maka kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah, kuat dan teguh. Bukan hanya kuat dan teguh, tapi melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Bekerja terus dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Mari kita akan merenungkan ini. Seringkali kita berpikir apa yang kita lakukan, kita hitung dengan semua kita, untung ruginya. Tapi hari ini Tuhan menyatakan kepada kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu tidak sia-sia, tidak percuma. Oleh sebab itu, ayo kita mau melakukan, bekerja terus untuk Tuhan. Dan saya yakin ada satu keuntungan yang besar dalam hidup kita. Yaitu apa? Perubahan dari kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tentunya
wujud nyata berkorban itu adalah kasih. Tema tadi katakan pengorbanan Yesus mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Jadi saudara, ada kasih, maka disitulah ada pengorbanan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika ada kasih, maka seorang pasti dia akan mau dan rela untuk berkorban. Mengapa? Orang itu mau berkorban, sebab korban itu digerakkan oleh kasih. Perhatikan, korban itu digerakkan oleh kasih. Korban karena kasih pasti dilakukan dari satu kesadaran hati yang sangat dalam. Jadi kasih itu membawa satu pengorbanan. Mau berkorban kalau ada kasih. Dan kasih itulah yang akan membawa kepada kita untuk menikmati keberhasilan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi korban karena kasih pasti dilakukan dari kesadaran hati yang dalam. Dengan ketulusan yang murni tanpa embel-embel. Tanpa ada latar belakang, tanpa ada tendensi. Dan itulah yang disebut dengan pengorbanan yang sejati, yang murni dari kasih. Kalau tidak ada kasih, tentunya tidak ada banyak orang yang mau berkorban. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dengan jelas dikatakan di sini. Jadikanlah aku buah hatimu. Kalau di dalam TB mengatakan terjemahan baru, seperti meterai pada hatimu. Jangan memeluk siapapun selain aku. Dikatakan seperti meterai pada lenganmu. Meterai dalam lengan itu apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau kita perhatikan seperti tato yang melekat. Tadi dikatakan jadikan aku buah hatimu seperti meterai pada hatimu. Kalau bahasa keren ini, lengket seperti meterai. Adakah di dalam kehidupan kita, cinta kita lengket seperti meterai? Ya. Ini harus kita perhatikan. Karena cinta itu sekuat maut. Luar biasa saudara. Dan nafsu berkuasa seperti kematian. Nyalanya seperti nyala api yang berkorba dengan dahsyatnya. Itulah cinta. Ya. Kalau kita perhatikan dulu waktu kita cinta mula-mula bagaimana? Jelas ayat ini dikatakan. Nyala cinta itu seperti api yang berkobar dengan dahsyatnya. Karena cinta itu sekuat maut. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya mengatakan, dengan tegas air yang banyak itu tak mampu memadamkan cinta. Dan banjir tak dapat menghanyutkannya. Jika seorang memberi segala hartanya untuk membeli cinta, pasti hanya penghinaan yang didapatnya. Perhatikan, begitu kuatnya cinta, nyala cinta yang begitu dahsyatnya berkobar, air yang banyak itu tidak akan mampu untuk memadamkan cinta. Banjir itu pun juga tidak akan dapat menghanyutkan yang namanya cinta. Tapi perhatikan dikatakan jika seorang memberi segala hartanya untuk membeli cinta. Apa yang terjadi? Pasti hanya penghinaan yang didapat. Bukankah seringkali katakan kalau cinta hanya berdasarkan harta? Iya.
Mungkin kita banyak juga mengatakan bahwa cinta itu bisa dibeli. Tapi perhatikan ayat ini. Pasti hanya penghinaan yang didapatnya. Karena cinta itu begitu kuatnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perhatikan kasih seperti itu hanya ada pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Cinta yang sejati itu, cinta yang begitu kuatnya itu, hanya terdapat dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita mau perhatikan, benar enggak? Cinta yang sejati, cinta yang begitu kuatnya, sekuat maut. Air yang banyak tidak bisa memadamkan, banjir tidak bisa menghanyutkan. Apa yang terjadi dalam cintanya Tuhan terhadap saudara dan saya? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat saat manusia itu berdosa. Saat saudara dan saya hidup di dalam dosa. Dosa adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Tidak tepat pada sasarannya. Sasarannya adalah kebenaran. Berarti dosa adalah hidup tidak di dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup di dalam dosa, perhatikan. Yesus berkorban. Ya, Yesus berkorban. Tadi nyanyian tukang mengatakan dia berkorban untuk saudara dan saya. Menebus dosa saudara dan saya. Dia dihina. Dia disiksa. Disalib. Mati. Dikubur. Dan ingat, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Walaupun ada banyak prediksi, ada banyak pola pikir. Ajaran-ajaran mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Tapi satu realitas yang jelas. Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan kemaut. Dia mengalahkan kematian. Dia hidup. Oleh sebab itu melalui pengorbanannya Yesus, maka Yesus akan mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Karena apa? Dia sudah mengalahkan yang namanya maut. Dia telah mengalahkan kematian dan dia hidup. Satu bukti yang jelas. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tadi dikatakan berkorban itu karena ada kasih. Kasih yang sejati. Ayatnya dengan tegas katakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yaitu Yesus. Perhatikan, Allah tidak beranak. Tapi perhatikan adalah perbedaan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan ayat itu katakan untuk menebus saudara dan saya. Ayat berkatakan supaya setiap orang, perhatikan, setiap orang. Dia tidak pilih-pilih. Siapa saja besar, kecil, tua, muda. Orang berdosa, orang tidak berdosa. Ayat berkatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, maka dia tidak binasa, dia tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan hari ini menjadi satu bagian yang indah di dalam hidup saudara dan saya. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia. Begitu besarnya kasih Allah kepada saudara dan saya. Sehingga dia mau berkorban.
Dia mau disiksa, dihina, dia mau mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dan dia mati, bangkit hidup, supaya saudara dan saya menerima kebangkitan, menerima kehidupan yang kekal. Dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Itulah bentuk kasih Tuhan terhadap saudara dan saya yang berdosa. Dia mau mati untuk mengubah kegagalan-kegagalan kita menjadi keberhasilan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi. Yesus itu sanggup mengubah dari kekalahan menjadi kemenangan. Tadi jelas katakan kemenangan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Yesus juga mampu dan sanggup mengubah kegagalan-kegagalanmu menjadi keberhasilan. Ada banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap saudara dan saya. Maka Dia akan mengubah kegagalan-kegagalan untuk menjadi keberhasilan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat ke-8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kembali dikatakan korban itu ada kasih. Kalau tidak ada kasih tidak ada korban, saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan. Dia mati bukan ketika kita sudah bebas. Tapi justru dalam keadaan dosa. Kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya. Yesus mati untuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tujuannya apa? Dia mati. Dia berkorban untuk menebus saudara dan saya. Supaya saudara dan saya, manusia yang berdosa itu diterima oleh Bapa di surga. Ini tujuannya. Supaya apa? Kita diterima oleh Bapa di surga. Ketika kita percaya kepada Yesus yang berkorban untuk saudara dan saya. Kenapa diterima oleh Bapa di surga? Karena kita sudah berubah, diubahkan sebagai orang yang telah dibersihkan. Orang yang telah disucikan dari dosa dan kesalahan melalui Yesus Kristus. Melalui pengorbanan. Karena begitu besarnya kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dosa itu akan membawa kebinasaan. Dosa akan membawa kebinasaan. Sebab upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, upah dosa maut, tetapi karunia itu, hidup yang sejati, hidup yang kekal bersama Yesus Kristus, itulah pemberian cuma-cuma dari Allah. Bukankah itu kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup? Dia mau berkorban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia berikan cuma-cuma.
Ya, hidup kekal, hidup sejati bersama dengan Yesus Kristus itu adalah pemberian anugerah Allah yang besar, pemberian yang cuma-cuma diberikan oleh Allah untuk saudara dan saya. Jadi tidak perlu yang namanya bayar. Tidak perlu yang namanya usaha. Bukankah seringkali kita berusaha dengan daya upaya kita? Untuk apa? Mencapai hidup kekal, hidup sejati. Dengan perbuatan baik kita, dengan apa yang kita lakukan. Perhatikan, natur manusia adalah manusia yang berdosa. Keadaan manusia adalah manusia yang berdosa. Dan hidup yang sejati itu diberikan secara cuma-cuma. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita, kemampuan kita, perbuatan baik sekalipun. Tidak akan mampu, perhatikan, tidak akan mampu untuk membawa kita menikmati dan menerima hidup yang sejati, hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Hanya satu, yaitu ketika kita percaya. Tadi katakan Yohanes 3:16, yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Dengan jelas katakan bahwa kita itu lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan kata kasih. Ya. Kata kasih, sehingga Dia mau berkorban. Supaya apa? Saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Dia katakan, sebagai pemenang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sebagai pemenang, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan tidak ada sesuatu pun, apapun, bahkan kematian sekalipun, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Saudara baca ayat yang ke-38 dan sampai 39. Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Perhatikan ayat, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itulah sesuatu yang luar biasa. Dengan kasih tadi katakan, pengorbanan Yesus mengubah kegagalan kita untuk mencapai keberhasilan. Yaitu apa? Menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, janganlah malu untuk memberitakan. Janganlah kita malu untuk menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Kita sudah diubah dari kegagalan kita kepada keberhasilan melalui korban Kristus. Dan kita jadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Apapun tidak akan memampukan kita untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayo, sudahkah kita menyaksikan? Sudahkah kita menceritakan
kebaikan Yesus dalam diri kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang berkorban mati untuk menebus dosa kita. Untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mengubah kekalahan untuk menjadi pemenang. Ini waktunya untuk kita bisa menceritakan, memberitakan tentang Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kembali dalam ayat itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Jadilah orang yang kuat, jadilah orang yang teguh. Dalam menghadapi apapun, sekalipun itu kegagalan, tapi perhatikan, Yesus akan mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Ayat itu juga mengatakan dalam 1 Korintus 15, bukan hanya berdiri teguh, kita menjadi orang yang kuat, tidak goyah. Tapi ayat itu dengan tegas katakan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan? Melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang ada dalam kondisi apapun, dengan apa yang kita miliki. Sudahkah kita bekerja terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bagaimana ibadah? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan mesbah-mesbah hidup kita? Perhatikan itu tidak sia-sia. Paulus mengatakan, apa yang kamu lakukan itu tidak sia-sia, tidak percuma. Mari kita akan bangun. Ya. Kita akan lakukan. Yaitu apa? Kerjakan ibadah dan pelayanan kepada Tuhan itu dengan kasih. Sudahkah kita melakukan itu dengan kasih? Tadi katakan, kalau gak ada kasih, gak ada korban. Betul ya? Gak ada korban tanpa kasih. Siapa mau saudara korban tanpa saudara mengasihi? Gak ada kan? Makanya ayo kita mau kerjakan ibadah kita, pelayanan kita kepada Tuhan dengan kasih. Jangan gerutu. Ya. Jangan ngomel. Aduh kok berat sekali. Iya kan? Hari-hari ini kita masih stay at home. Semua dikerjakan di rumah. Kalau para pelajar mengatakan belajar di rumah, BDR. Waduh, susah banget kan ya. Ibu-ibu, orang tua, anaknya banyak. Waduh, dengan jam yang sama harus mengamati, mengikuti putra-putrinya yang sedang belajar online dengan tugas, kewajiban yang harus dikerjakan. Halo kan? Enak masuk saja, ringan. Tugas orang tua. Banyak waktu anak-anak itu dididik oleh orang tua. Dengan hal yang seperti itu banyak sekali keluhan kita. Menyalahkan si A, merancangkan si B. Mari hari ini kita mau belajar. Kerjakanlah ibadah dan pelayananmu itu dengan kasih. Sudahkah kita melakukan untuk Tuhan? Ibadah kita, persekutuan kita lakukan dengan kasih. Jangan ngomel, saudara. Kalau ngomel, saudara tidak akan menemukan sesuatu, tidak akan mengubah kegagalan saudara menuju kepada keberhasilan. Kekalahan saudara menuju kepada kemenangan. Kembali katakan, kasih. Sebagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia mau berkorban supaya saudara menerima keselamatan. Saudara menerima perubahan, pemulihan di dalam hidup saudara. Dan itulah yang disebut dengan
menyukakan hati Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu dengan kasih, ayat tadi dikatakan, ayat yang ke-58, 1 Korintus 15, jerih payahmu tidak sia-sia. Semuanya itu tidak sia-sia, tidak percuma. Ayo, kita sedang diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak menentu hari ini. Ayo kita mau tetap kuat, tetap teguh. Percaya kepada Tuhan, lakukan itu dengan sukacita, dengan dasar kasih. Kasih yang apa? Kasih yang agape. Ya, kasih yang berkorban, kasih walaupun tidak dihargai oleh pendetamu, tidak dihargai oleh pimpinanmu, tidak dihargai oleh teman sepelayananmu, tidak dihargai dan dinilai oleh orang lain. Mari kita akan lakukan itu dengan kasih agape. Bukan kasih filia, kasih yang timbal balik. Aku melakukan ini, mau berkorban, aku mau mengerjakan ini karena engkau juga sudah berkorban untuk saya. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah kasih agape. Yang dia sudah contohkan hidupnya, yaitu dia mengasihi dengan kasih agape. Sekalipun hari ini engkau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus mengasihi engkau. Sekalipun engkau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus, maka Tuhan tetap mengasihi engkau. Sekalipun dalam kondisi apapun, Yesus mengasihi engkau. Amin. Mari, ini yang akan kita nikmati bersama-sama melalui perjamuan kudus. Ini adalah bukti kasih Allah. Saya yakin melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, ada satu perubahan, ada satu pemulihan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat satu contoh, yaitu Petrus. Ya, coba kita akan perhatikan lebih dulu, siapakah Petrus itu? Petrus itu adalah murid Yesus yang paling terkenal di antara murid-murid yang lain. Coba kita perhatikan. Kalau di dalam gambar itu seringkali dilukiskan, dia itu adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Duduknya aja dekat dengan Yesus. Jadi kita perhatikan bahwa dia adalah murid Yesus yang paling terkenal daripada murid yang lain. Bukan hanya terkenal Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dia adalah seorang yang paling dekat. Kalau bahasa sekarang saya katakan orang yang ring satu, ada di wilayah satu, yang paling dekat dengan Yesus. Bukan hanya dia ring satu, tetapi kita melihat bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Saudara bisa melihat di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Apa yang terjadi dalam ayat 17, pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bersama dengan Yakobus dan Yohanes, dia mengalami satu pengalaman yang luar biasa yang tidak dialami oleh murid-murid yang lain. Apa pengalamannya itu? Yaitu menyaksikan Yesus dimuliakan bersama dengan Musa dan Elia. Tidak gampang. Tidak semuanya. Salah satunya adalah Petrus. Coba kita perhatikan. Bukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Petrus ini. Petrus juga disebut dengan seorang yang pemberani. Saudara bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai 31. Saudara baca nanti Markus 14 26 sampai 31. Dia adalah orang yang pemberani. Dia adalah orang yang percaya diri, bahkan dia punya sikap dan perkataan yang seolah-olah dia adalah seorang yang paling beriman. Coba perhatikan. Dia bela Yesus. Dia katakan, dia sudah diingatkan oleh Yesus bahwa engkau akan menyangkal. Tapi dia katakan enggak. Aku tetap percaya, biarkan semua meninggalkan. Aku tetap. Wah, luar biasa kan?
seorang yang punya sikap perkataan yang seolah-olah dia seorang yang paling beriman. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama, apa yang terjadi? Apakah dia sebagai seorang pemberani yang membela Yesus? Tidak, saudara. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, cerita ini Markus pasal 4 ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Jelas dikatakan di situ, Petrus mengalami kegagalan. Kenapa dia gagal? Perhatikan yang tadi katakan dia orang yang istimewa. Tapi dia mengalami namanya kegagalan. Kenapa gagal? Ternyata Petrus dia menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Persis apa yang dikatakan Yesus. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama. Makanya saudara, jangan sok rohani, jangan sok beriman. Tapi kalau toh gagal, jangan khawatir saudara. Petrus gagal dan gagal. Tapi saya katakan hari ini melalui pengorbanan Yesus, kegagalan itu diubah menjadi keberhasilan. Amin. Mau saudara? Jangan putus asa, jangan putus harap. Dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus inilah yang akan memulihkan saudara dan saya. Karena kasihnya sehingga kita menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Dan apa yang terjadi selanjutnya cerita daripada Petrus yang sudah mengalami kegagalan. Ya, dia menyangkal Yesus. Dia tidak mengakui Yesus. Apa yang terjadi? Setelah dia menerima pengorbanan Yesus. Dan setelah dia mengalami satu pencurahan Roh Kudus di dalam satu peristiwa Pentakosta, Petrus mengalami perubahan yang luar biasa. Petrus mengalami satu perubahan totalitas. Kehidupan yang lama berubah menjadi yang baru. Dari kegagalan menjadi keberhasilan. Perhatikan, setelah dia menerima pengorbanan Yesus. Dan ketika dia menikmati yang namanya pencurahan Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta. Roh Allah diam di dalam kehidupan, memenuhi dalam hidupnya. Maka terjadi perubahan total. Hari ini saya sangat yakin. Ketika kita mau terima pengorbanan Yesus, maka engkau akan diubah dari kegagalan-kegagalan yang engkau hadapi dan engkau sedang alami. Untuk diubah menjadi keberhasilan. Amin. Mau saudara? Terima dia. Terima pengorbanan Yesus. Percaya Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Buktinya apa saudara sekarang? Petrus mengalami apa? Coba kita lihat. Terjadi satu perubahan yang dahsyat. Total dalam hidupnya. Dia sekarang jadi murid yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Dalam waktu dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Seperti Petrus. Buktinya apa? Dia berani memberitakan firman. Dia berani memberitakan Yesus dengan berkobar-kobar. Dan buktinya apa? Sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba bayangkan, sekali khotbah, sekali dia menceritakan tentang Yesus, Juru Selamat yang berkorban, yang mengasihi.
Dia mau berkorban untuk memulihkan manusia yang berdosa. 3.000 jiwa sekaligus percaya dan diselamatkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu. Coba saudara baca nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-15. Mujizat-mujizat itu menyertai pelayanan Petrus. Orang sakit disembuhkan. Bahkan ayat ini menyatakan bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Coba perhatikan. Orang-orang sakit, orang-orang yang menderita, dia ditaruh di pinggir-pinggir jalan, saudara. Dengan balai-balai dan tilam tempat tidur mereka. Ayat ini mengatakan apa? Supaya apabila Petrus lewat, perhatikan. Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Sembuh. Bayangan saja dulu, bayangannya. Ayang-ayangnya Petrus yang sakit sembuh. Luar biasa kan? Yesus berkorban dengan pengorban yang mengasihi orang-orang yang gagal untuk diubah menjadi berhasil. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih. Luar biasa. Ini Petrus, saudara. Dan bukan hanya itu, Petrus punya karisma. Satu pengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang besar. Dan coba kita perhatikan apa yang terjadi dengan pengaruh-pengaruh karisma daripada Petrus ini. Mereka dipulihkan. Mereka boleh menikmati keberhasilan di dalam hidupnya. Dan bagaimana sudahkah kita memiliki karisma? Memiliki satu pengaruh kepada keluarga kita. Kepada sahabat kita, kepada lingkungan kita, dan kepada yang lain. Mari hari ini kita akan merenungkan. Kalau kita sudah terima yang namanya pengorbanan Yesus, kita percaya kepada Yesus yang mengasihi kita dan sudah mengubah kita. Adakah ketika kita sudah dirubah dan berubah, saudara memiliki satu pengaruh yang besar pada orang lain? Keluargamu, lingkunganmu, sahabatmu, dan apa yang ada di sekeliling. Ayo, kita minta kepada Tuhan, kita mengasihi dan katakan, Tuhan, biarlah itu akan terjadi dalam hidup. Karena Engkau mengasihi, Engkau telah berkorban, dan Engkau mengubah kegagalan-kegagalan menjadi keberhasilan. Dan apa yang terjadi dalam Petrus? Bukan hanya dia memiliki satu karisma, pengaruh yang besar. Tapi dia menjadi pelayan yang benar-benar melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih agape. Gembalakanlah domba-domba. Dan itu ada di pundak Petrus. Dan dia menjadi seorang yang pelayan, yang benar-benar melayani dengan kasih agape. Dan saya yakin, saudara dan saya akan menikmati itu melalui perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Yesus itu adalah bukti. Pengorbanan Kristus adalah bukti cintanya kepada saudara dan saya. Dan cintanya itu tidak sia-sia. Pengorbanan Yesus mengubah kegagalan
jadi keberhasilan. Mari, sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sudahkah kita melihat dan merasakan kasih Tuhan itu? Bukti kasihnya, Dia telah rela mati, Dia rela berkorban, dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk menggantikan engkau. Darah Yesus yang tercurah dari atas kepala, karena Dia dimahkotai duri. Bukan mahkota sebagai kemuliaan, tapi mahkota penghinaan. Darah itu tercurah dari atas kepala sampai kepada ujung kaki, di mana kita melihat kaki Yesus dipaku di atas kayu salib, tangannya terpaku di atas kayu salib, tubuhnya hancur untuk menebus saudara dan saya. Dengan bilur-bilurnya segala penyakit akan disembuhkan. Darah itu mengalir dari atas kepala sampai ke kaki, ke ujung kaki. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan saudara. Dan saudara akan mengalami satu keberhasilan. Saudara akan mengalami satu perubahan dari kegagalan-kegagalan. Hari ini apa yang menjadi pusat kegagalanmu? Dalam rumah tangga, dalam pernikahan, di dalam usaha, dalam studimu, dalam semua apapun. Engkau mengatakan, aku gagal hari ini. Tapi mari, kita akan percayakan pengorbanan Yesus. Dia sanggup untuk mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Seperti yang dialami oleh Petrus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara bisa menggunakan air atau teh atau apapun sebagai anggur, dan saudara bisa ambil roti yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, gapit, regal, atau apapun roti. Saudara angkat roti itu dan cawan itu di atas kepala. Mari kita akan bangkit berdiri. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Korbannya, kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya, orang yang berdosa. Dan melalui korban Yesus Kristus yang kita angkat bersama-sama menunjukkan bahwa aku percaya akan korbanmu. Karena engkau mengasihi aku orang yang berdosa. Dia sanggup untuk memulihkan engkau dari kegagalan menuju keberhasilan. Dari kekalahan-kekalahan yang ada untuk menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, Dia akan melakukan satu mukjizat di dalam hidupmu. Percayalah akan korbannya. Angkat setinggi-tinggi dan katakan, Tuhan, aku percaya akan korbanmu. Ketika aku di dalam dosa, ketika aku hidup di dalam dosa, Engkau mati untuk kami. Engkau berkorban untuk kami, supaya kami boleh menikmati keberhasilan, supaya kami boleh menikmati hidup yang kekal, supaya melalui bilur-bilur-Mu segala penyakitku disembuhkan, kegagalanku Engkau akan ubah menjadi keberhasilan, kekalahan-kekalahan dalam hidupku Engkau akan berubah menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di rumah dimanapun saudara berada, yang sedang mempersiapkan roti dan anggur dan saudara angkat di atas kepala saudara. Ini bukan roti dan anggur yang secara real, tapi saudara akan katakan, saya katakan kepada saudara, ini adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan ketika engkau percaya dan engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, engkau sudah dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitannya. Engkau juga akan dipersekutukan dengan kemenangannya. Dan hari ini biar engkau akan terima dan engkau akan makan bersama-sama. Engkau akan menikmati persekutuan ini. Agungkan Dia dan pujikan Dia. Haleluya. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menang. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk pada. Katakan terlalu besar, terlalu besar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Yesus yang berkorban, Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur supaya bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit. Darahnya tercurah untuk menyucikan dosa-dosamu, untuk melepaskan engkau dari ikatan-ikatan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terlalu mahal, terlalu mahal. Dia berkorban untuk saudara dan saya, menebus hidupmu, menyelamatkan hidupmu, mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan, mengubah kekalahan-kekalahan yang terjadi dalam hidupmu menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Hari ini ketika engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, percayalah Dia sudah
sudah mengubah hidupmu. Dia sudah mengubah hidupmu. Dia menyelamatkan engkau. Dia telah menebus dosa-dosa. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat cawan ini di atas kepala kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan minum. Haleluya. Kita akan puji dan persembahkan kita, pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Glory Jesus. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah mengubah kami dari kematian menuju kepada kehidupan yang kekal, dari kegagalan kepada keberhasilan. Hari ini kami telah dilepaskan, telah dibebaskan. Hari ini tidak ada lagi kegagalan yang terjadi dalam hidupku, karena Engkau sudah mengubah dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Karena pengorbananmu bagi kami Tuhan membuat kami hidup. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Atas karya Tuhan yang begitu besar yang terjadi di dalam hidup kami pada hari ini. Dan Engkau meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hari ini kami telah terima pemulihan. Hari ini kami telah menerima mujizat. Hari ini telah terjadi perubahan dalam hidup kami Bapa. Yang gagal Engkau akan berubah menjadi berhasil. Yang di dalam kekalahan-kekalahan dalam hidup kami, Engkau sudah mengubah kami menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami. Engkau berkorban untuk kami. Engkau telah menebus kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Dan hari ini biarlah Engkau akan tinggal terus di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami, hanya Engkau yang menjadi pemimpin di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima dengan iman, dengan segala ucapan syukur kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.